Pada Juli 2020, aku jadi pemimpin mengawasi pekerjaan beberapa gereja. Saudara Liu baru menjadi pemimpin di salah satu gereja itu. Kami pernah bekerja bersama, jadi aku cukup mengenal dia. Dia dewasa, sudut pandangnya luas, dan bertanggung jawab. Dia pandai mempersekutukan firman untuk membantu orang. Saat kami bekerja bersama, dia selalu membantuku dengan persekutuan saat aku kesulitan. Kurasa saudara Liu bisa diandalkan. Jadi aku tidak perlu mencemaskan gereja dia dan bisa lebih banyak mengawasi gereja lain. Jadi, usai mengarahkan saudara Liu menangani berbagai proyek, aku tidak terlalu memikirkan pekerjaannya. Kemudian, kulihat dia punya arah dan mendapatkan hasil dalam berbagai proyek itu. Pikiranku pun lebih tenang. Kupikir, meskipun aku tidak memeriksa, dia akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cepat. Jadi, selama 3 bulan berturut-turut, aku tidak memeriksa dengan rinci pekerjaan yang dia tangani. Bahkan merekomendasikan dia untuk kepemimpinan yang lebih tinggi. Lalu, pada bulan Desember, pemimpin menyuratiku. Katanya, saudara-saudari berkata bahwa saudara Liu tidak bekerja nyata. Jadi dia memintaku memeriksa pekerjaannya dan membatalkan pencalonannya untuk sementara. Aku sangat terkejut melihat itu. Kupikir dia tidak melakukan kerja nyata. Bagaimana bisa? Kalau memang benar seperti itu, bagaimana gerejanya bisa membuahkan hasil? Saudari Wu, rekannya, baru menjadi pemimpin, jadi dia tidak mungkin tahu. Bukankah artinya saudara Liu menangani semua pekerjaan gereja itu? Apa pemimpin hanya mengikuti isi evaluasi itu tanpa mendapat gambaran jelas? Kami pernah bekerja bersama dan aku mengenalnya dengan baik. Baru-baru ini ada penangkapan di sana. Dia mungkin hanya sempat menangani masalah pasca penangkapan. Walau dia tidak melakukan kerja nyata, itu bisa dimaklumi. Aku mustahil salah tentangnya. Jadi apa masalahnya? Aku cepat-cepat membuka evaluasi itu dan melihat mereka menuliskan bagaimana saudara Liu dahulu tidak melakukan kerja nyata. Kupikir, apa masalah mereka? Berpegang pada pelanggaran lama saudara Liu, bukannya melihat apa dia telah berubah. Proyek-proyeknya berjalan lancar beberapa bulan ini. Dia bisa melakukan kerja nyata. Aku menjelaskannya pada pemimpin dan menyarankan agar saudara Liu ikut pencalonan. Apa kau benar-benar lebih memahami situasinya? Tidak, aku terlalu percaya padanya. Beberapa hari kemudian, karena aku tidak serius menanggapi masalah ini dan malah membela saudara Liu, pemimpin itu berkata, "Kita tidak boleh mutlak mempercayai orang. Setiap orang punya kerusakan dan tidak bisa diandalkan sampai mereka disempurnakan. Kita bisa punya cara sendiri karena kerusakan. Tanpa pengawasan, siapapun bisa melawan Tuhan dan merugikan pekerjaan gereja. Kita butuh pengarahan sungguhan untuk menyelesaikan masalah tepat waktu. Ini namanya bertanggung jawab." Benar Benar. sekali. Kubilang akan melakukannya, tapi kupikir pengawasan memang perlu. Tapi aku tidak boleh mencurigai semua hal. Bukankah semua orang ingin mengerjakan tugas dengan baik? Gereja tidak seperti dunia luar. Saudara-saudari harus saling percaya, bukannya mengawasi seperti elang. Aku sudah cerita alasan saudara Liu tidak melakukan kerja nyata. Tapi kau tidak percaya. Aku akan menyelidikinya agar kau tahu orang macam apa saudara Liu itu. Jadi, aku pergi ke gereja yang dia tangani dan menemukan bahwa saudari Wu, pemimpin terdahulu, melakukan mayoritas pekerjaan mereka. Sejak pemindahannya baru-baru ini, proyek mereka mulai mundur. Saudara Liu juga tidak memecat pemimpin tim Chen yang tidak pantas walau sudah kusuruh. Dia tidak bisa bekerja sama dengan diaken penyiraman, juga tidak mengurusi pekerjaan menyiram petobat baru. Melihat dampak saudara Liu terhadap pekerjaan mereka, aku merasa bersalah.
pemimpin telah mengingatkanku untuk menindaklanjuti dan mengawasi pekerjaannya, tapi tidak kulakukan, karena aku terlalu percaya padanya. Kupikir karena sudah menjabat, dia seharusnya berhak untuk bekerja dengan bebas. Aku tidak menduga situasinya begitu. Aku mengingat interaksi kami sebelumnya. Dia tidak seperti orang yang hanya banyak bicara tanpa bekerja nyata. Apakah ada keadaan khusus yang menahan dia? Saat aku bingung, Saudara Liu berkata, beberapa saudara-saudari baru ditangkap. Aku kerepotan mengurusi masalah setelahnya dan tidak sempat mengurusi hal lain. Mendengar itu, kupikir, itu seperti perkataanku. Dia bukan tipe orang yang tidak melakukan kerja nyata. Mengurusi pasca penangkapan itu banyak menguras waktu dan tenaganya. Dia tidak bekerja dengan baik, tapi ada alasannya. Tidak ada yang bertugas dengan sempurna. Jadi, aku bersekutu tentang konsekuensi tidak bekerja nyata dan menyuruh dia segera memecat Chen. Dia bilang akan melakukannya. Namun beberapa waktu berlalu, aku dengar Chen masih melakukan tugas itu. Aku segera mencari Saudara Li, rekan Saudara Liu untuk melihat apa yang terjadi. Dia bilang, tiap kali kau memberi kami pekerjaan, Saudara Liu menyetujuinya. Tapi kulihat dia tidak menerapkannya. Aku baru terpilih, jadi aku tidak tahu detail pekerjaannya, tapi dia tidak membantuku. Saat ada masalah, aku harus meraba-raba dengan bersandar pada Tuhan. Aku tercengang mendengar ini. Bagaimana mungkin Saudara Liu sama sekali tidak bekerja nyata? Dulu dia tidak seperti itu. Aku bersekutu dengannya, tapi kenapa aku tidak melihat masalahnya? Aku terlalu mempercayainya, jadi pekerjaannya tidak kuawasi. Artinya, pemimpin tim yang tidak pantas itu lama bekerja di sana, dan penyiraman petobat baru tidak diawasi. Itu menunda pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan orang lain. Aku melakukan kejahatan. Saat bertemu Saudara Liu setelah itu, katanya dia ditangani karena telah gagal melakukan kerja nyata, dan dia sangat menyesal. Dia menangis, berkata dia tidak bertanggung jawab dan mengacaukan tugasnya, bahwa dia tidak andal. Kupikir dia telah belajar tentang dirinya, jadi dia pasti melihat betapa serius masalahnya dan akan berubah setelah itu. Aku ingin memberinya kesempatan untuk bertobat, tidak memecatnya untuk saat ini dan lebih banyak mendukungnya. Jadi, aku tunjukkan masalahnya, menyuruhnya segera memperbaiki kesalahan dan memecat pemimpin tim itu. Apakah dia bertobat? Tidak. Dia hanya berjanji, walau dia memang memecat Chen, pekerjaan itu tidak membuahkan hasil. Beberapa saudara-saudari memberitahuku bahwa ada masalah serius dengannya. Saat ada penangkapan, dia tidak langsung melindungi properti gereja dan kurang aktif dalam proyek. Itu artinya tidak ada yang tercapai. Yang paling menggeramkan, dia tidak menangani pelaku kejahatan dan sibuk dengan urusan pribadi, mengacaukan pekerjaan gereja. Kulihat Saudara Liu tidak melakukan kerja nyata dan tidak punya pertobatan sejati. Aku merasa bersalah. Tidak kuduga keadaannya akan seperti itu. Aku ikut andil dalam kejahatannya dan melakukan pelanggaran. Aku juga membenci diriku karena terlalu percaya, tidak menindaklanjuti pekerjaannya lebih awal. Itu sangat berbahaya bagi pekerjaan gereja. Aku bicara dengan Saudara Liu dan memberitahu perilaku bermasalahnya. Lalu akhirnya memecat dia. Lalu seorang pemimpin menegurku, "Kenapa kau sangat mempercayainya? Kau menugaskan dia pekerjaan penting tanpa mengawasinya. Kenapa kau lepas tangan?" Dia juga membacakan firman Tuhan. Mari kita tonton video pembacaannya. Baiklah.
Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, pemimpin palsu tidak akan menyelidiki para pengawas yang tidak melakukan pekerjaan nyata atau yang melalaikan tanggung jawabnya. Menurut mereka, mereka hanya perlu memilih pengawas dan semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, pengawas tersebut akan menangani semua masalah pekerjaan dan yang perlu mereka lakukan hanyalah sering-sering mengadakan pertemuan. Mereka tidak perlu mengawasi pekerjaan atau bertanya bagaimana perkembangannya. Mereka bisa tetap lepas tangan. Jika seseorang melaporkan ada masalah dengan seorang pengawas, pemimpin palsu akan berkata, "Ini hanya masalah kecil, tidak masalah. Engkau bisa menanganinya sendiri. Jangan tanya aku." Orang yang melaporkan masalah itu berkata, "Pengawas itu seorang pemalas yang rakus. Dia tidak melakukan apapun selain makan dan bersenang-senang, dan dia sangat malas. Dia tidak mau mengalami kesulitan sedikit pun dalam tugasnya, dan selalu mencari cara untuk menipu dan mencari-cari alasan untuk menghindari pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengawas." Pemimpin palsu akan menjawab, "Kualitasnya bagus ketika dia dipilih sebagai pengawas. Apa yang kau katakan tidak benar, atau sekalipun itu benar, itu hanyalah perwujudan sementara." Para pemimpin palsu tidak berusaha mencari tahu tentang keadaan pengawas itu, tetapi menilai dan menentukan masalah itu berdasarkan kesan masa lalu mereka terhadap pengawas tersebut. Siapapun yang melaporkan masalah dengan pengawas itu, pemimpin palsu mengabaikannya. Para pemimpin palsu juga memiliki kelemahan besar. Mereka cepat mempercayai orang berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Dan ini disebabkan karena tidak memahami kebenaran, bukan? Bagaimana firman Tuhan menyingkapkan keadaan umat manusia yang rusak? Mengapa engkau harus percaya kepada orang padahal Tuhan tidak? Alih-alih menilai orang dari penampilan, Tuhan selalu memeriksa hati mereka. Jadi mengapa orang begitu sembarangan ketika mereka menilai orang lain dan menaruh kepercayaan pada diri mereka? Pemimpin palsu terlalu sombong, bukan? Yang mereka pikirkan adalah, "Aku tidak salah ketika melihat orang ini. Tidak akan pernah ada masalah nantinya." Mereka pasti bukan orang yang suka bermain-main, yang suka bersenang-senang, dan membenci kerja keras. Mereka benar-benar dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Mereka tidak akan berubah. Jika mereka berubah, itu pasti berarti aku keliru tentang mereka, bukan? Logika macam apa ini? Apakah engkau sejenis orang yang ahli? Apakah engkau memiliki penglihatan sinar X? Inikah keahlian khususmu? Engkau bisa saja hidup bersama orang ini selama 1 atau 2 tahun, tetapi akankah engkau mampu melihat siapa diri mereka yang sebenarnya tanpa lingkungan yang cocok untuk menyingkapkan natur dan esensi mereka sepenuhnya? Jika mereka tidak disingkapkan oleh Tuhan, engkau bisa saja hidup berdampingan dengan mereka selama 3 atau bahkan 5 tahun dan pasti tetap bergumul untuk melihat natur dan esensi seperti apa yang mereka miliki. Dan betapa lebih sulit lagi jika engkau jarang bertemu dengan mereka, jarang bersama dengan mereka. Engkau dengan begitu saja mempercayai mereka berdasarkan kesan sekilas atau penilaian positif orang lain tentang mereka dan berani mempercayakan pekerjaan gereja kepada orang-orang semacam itu. Dalam hal ini,
Bukankah engkau terlalu buta? Bukankah engkau bersikap terburu nafsu? Dan bukankah para pemimpin palsu bersikap sangat tidak bertanggung jawab ketika mereka bekerja seperti ini? Amin. Lalu pemimpin itu berkata, kita tidak akan bisa melihat esensi orang, jadi pekerjaan mereka harus diawasi. Lalu kita bisa menemukan masalah dalam tugas mereka dan segera mengubahnya. Saudara Liu nyaris merusak pekerjaan gereja dalam beberapa bulan. Inilah konsekuensinya terlalu percaya pada orang dan tidak memeriksa pekerjaan mereka. Itu melakukan kejahatan. Benar. Dengan penyingkapan dari firman dan persekutuan pemimpin, aku merasa takut, kesal, dan bersalah. Aku membenci diriku karena tidak memandang berdasarkan firman Tuhan. Itu merugikan pekerjaan gereja. Memikirkan kembali masalah saudara Liu, itu bukan karena aku tidak melihat masalahnya. Tapi setiap kali melihatnya, aku tetap bergeming. Berlandaskan pengalamanku dengan dia dulu, aku langsung memutuskan bahwa dia orang yang bertanggung jawab dalam tugas dan layak dipercaya. Fakta dan firman Tuhan akhirnya menunjukkan padaku bahwa meski orang pernah melakukan pekerjaan nyata, tidak berarti dia akan selalu begitu. Kita belum mendapat kebenaran, watak hidup kita belum berubah. Kita masih dikuasai nafsu rusak, lalai, dan mencoba menipu Tuhan, dan kadang bertindak sesuka hati. Jadi, kita tidak layak dipercaya. Benar. Kau pun tidak bisa memahami orang tanpa lama berinteraksi. Walau begitu, kau mungkin tidak sepenuhnya mengenal mereka. Kau harus tahu kebenaran untuk melihat esensi orang. Aku baru sebentar bekerja bersama saudara Liu, tapi merasa sangat mengenalnya dan tidak akan salah menilai dia. Begitu percayanya hingga tidak menindaklanjuti pekerjaannya. Tuhan mengatur situasi untuk menyingkap ini. Pemimpin pun sering menyinggungnya. Tapi aku hanya mempercayai analisisku. Aku sangat congkak dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaanku. Sebagai pemimpin, aku tidak menjunjung pekerjaan gereja. Aku tidak layak menerima amanat Tuhan. Aku menyesal begitu melihat ini dan tidak ingin terus begini. Lalu aku merenung, bertanya-tanya mengapa aku begitu mempercayainya. Apa sebab utamanya? Suatu hari, aku membaca firman ini. Dapat dikatakan bahwa mayoritas orang menganggap frasa "jangan ragukan orang yang kau pekerjakan" adalah kebenaran. Mereka tertipu dan terikat oleh itu. Saat memilih orang, mereka terpengaruh oleh frasa itu. Akibatnya, banyak pemimpin kesulitan dan cemas tiap kali memeriksa pekerjaan gereja dan menunjuk orang. Akhirnya, mereka hanya bisa menghibur diri dengan frasa, "Jangan ragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan pekerjakan orang yang kau ragukan." Tiap kali mereka memeriksa pekerjaan, mereka berpikir, "Jangan ragukan orang yang kau pekerjakan. Aku harus mempercayai mereka dan Roh Kudus mengamati manusia. Jadi aku tidak boleh selalu mengawasi orang." Mereka telah dipengaruhi oleh frasa ini, bukan? Apa akibat dari pengaruh frasa ini? Pertama, engkau setia bukan pada firman Tuhan, bukan pada Tuhan dan amanatnya, melainkan pada falsafah hidup dan logika iblis. Engkau percaya pada Tuhan seraya mengkhianati Dia dan firman-Nya. Ini masalah serius, kan? Kedua, bukan hanya gagal menaati firman-Nya dan tugasmu, engkau juga menganggap falsafah iblis sebagai kebenaran dan mengikuti serta menerapkannya. Engkau menaati iblis dan hidup menurut falsafah iblis. Artinya engkau tidak menaati Tuhan, apalagi firman-Nya.
engkau adalah orang brengsek. Mengesampingkan firman Tuhan dan menerapkan perkataan iblis berarti mengkhianati kebenaran dan Tuhan. Engkau bekerja di gereja, tapi bertindak sesuai logika dan falsafah hidup iblis. Orang macam apa kau ini? Inilah orang yang mengkhianati Tuhan dan mempermalukan Dia. Apa esensi dari tindakan ini? Terang-terangan mengutuk Tuhan dan menolak kebenaran. Bukankah itu esensinya? Selain tidak mengikuti kehendak Tuhan, kau biarkan kekeliruan dan falsafah hidup iblis merajalela di gereja. Dengan demikian, engkau menjadi kaki tangan iblis di gereja. Esensi dari masalah ini serius, bukan? Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Aku hidup menurut falsafah, jangan ragukan orang yang kau pekerjakan. Berpikir, jika seseorang baik dan masih bekerja, aku harus mempercayainya. Karena itu aku sangat mempercayai saudara Liu dan tidak menindaklanjuti pekerjaannya. Bahkan saat masalahnya terungkap dan aku diminta memeriksa pekerjaannya, aku masih meremehkannya. Kupikir memeriksa pekerjaan berarti kurang percaya. Dan meski aku tahu dia tidak bekerja nyata, saat melihatnya menangis, membicarakan kesulitan dan penyesalannya, kuputuskan mempercayai dia dan tidak memecatnya. Membiarkan dia merugikan pekerjaan gereja dan melukai jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Sebagai pemimpin, bukan hanya gagal melindungi pekerjaan gereja, aku juga jadi tameng bagi pemimpin palsu menjadi batu sandungan di dalam rumah Tuhan. Itu konsekuensi memperlakukan orang menurut gagasan jahat, yakni tidak meragukan orang yang kau pekerjakan. Iya. Betapa konyol perspektifku usai melihatnya menurut firman Tuhan. Itu bertentangan dengan firman dan tuntutan Tuhan. Pastinya. Tuntutan Tuhan agar pemimpin mengawasi pekerjaan didasarkan pada esensi rusak manusia. Watak kita rusak. Jadi sebelum mendapat kebenaran dan mengubah watak hidup, kita tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Benar. Bahkan orang dengan kemanusiaan baik bisa saja mengganggu pekerjaan gereja karena tidak tahu kebenaran, tidak berprinsip dalam tindakan, dan memiliki watak rusak. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Benar. Benar. Gereja mengharuskan pemimpin mengawasi pekerjaan karena Tuhan paham esensi kita. Memeriksa pekerjaan bermanfaat bagi tugas kita dan pekerjaan gereja. Namun kita serta-merta mempercayai orang karena gagasan jahat itu. Berpikir bahwa kita bisa lepas tangan usai menyerahkan pekerjaan dan memeriksa pekerjaan berarti kurang percaya. Memegang perspektif itu dan tidak menindaklanjuti pekerjaan tepat waktu dapat merugikan pekerjaan gereja. Benar. Melakukan tugas tapi tidak menuruti firman atau tuntutan Tuhan, justru mengikuti falsafah jahat, menjunjung kekeliruan iblis seolah itu kebenaran, adalah menyangkal kebenaran dan mengkhianati Tuhan. Itu berarti menjadi penolong iblis dan mengganggu pekerjaan gereja. Aku jadi makin takut. Aku tidak berprinsip dalam tugas dan tidak mengikuti tuntutan Tuhan. Tanpa sadar, kulalui jalan yang menentang Tuhan sambil melayani Dia. Konsekuensi tidak bertugas sesuai prinsip kebenaran sangat menakutkan. Benar. Mengikuti gagasan jangan ragukan orang yang kau pekerjakan sangat merugikan. Kau benar. Apa yang telah kau lakukan untuk berubah? Iya. Kutonton video pembacaan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, menurutmu, apakah perkataan jangan meragukan orang yang kau pekerjakan dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan itu benar? Apakah perkataan ini adalah kebenaran? Mengapa orang mau menggunakan perkataan ini dalam pekerjaan rumah Tuhan dan dalam melaksanakan tugas mereka? Apa masalahnya di sini?
Ini jelas merupakan perkataan orang tidak percaya, perkataan yang berasal dari iblis. Jadi mengapa mereka memperlakukan perkataan ini sebagai kebenaran? Mengapa mereka tidak mampu membedakan apakah perkataan ini benar atau salah? Ini jelas merupakan perkataan manusia yang rusak. Perkataan ini sama sekali bukan kebenaran, sangat bertentangan dengan firman Tuhan, dan tidak boleh dijadikan sebagai standar untuk tindakan, perilaku, dan penyembahan manusia kepada Tuhan. Jadi, bagaimana perkataan ini harus diperlakukan? Jika engkau benar-benar mampu membedakan standar seperti apa yang harus kau gunakan sebagai penggantinya untuk berfungsi sebagai prinsip dalam melakukan penerapanmu. Standar yang seharusnya adalah laksanakan tugasmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi berarti apapun pendapat orang lain, ini adalah tanggung jawabmu, tugasmu. Jadi engkau harus memenuhi tanggung jawabmu, menyelesaikan tugasmu, bertindak berdasarkan prinsip, menangani segala sesuatu dengan cara penanganan yang seharusnya, menanyakan apa yang harus kau tanyakan, memangkas dan menangani mereka yang membutuhkannya, dan memberhentikan mereka yang harus diberhentikan. Bukankah ini prinsipnya? Sepenting apapun pekerjaan yang dilakukan seorang pemimpin atau pekerja, dan apapun sifat pekerjaan ini, prioritas nomor satu mereka adalah memahami keadaan pekerjaan terkini. Mereka harus berada di sana secara langsung untuk menindaklanjuti segala sesuatu dan mengajukan pertanyaan, mendapatkan informasi mereka secara langsung. Mereka tidak boleh hanya mendengar apa kata orang atau mendengarkan laporan orang lain. Sebaliknya, mereka harus mengamati dengan mata kepala sendiri bagaimana kinerja staf, bagaimana kemajuan pekerjaan, dan mengetahui tentang kesulitan apa yang ada. Apakah ada area yang bertentangan dengan tuntutan yang di atas? Apakah tugas spesialis telah melanggar prinsip? Apakah ada gangguan atau kekacauan? Apakah ada kekurangan peralatan yang diperlukan atau materi pengajaran untuk tugas tertentu? Mereka harus terus-menerus mengetahui dan memberikan perhatian pada semua hal ini. Sebanyak apapun laporan yang mereka dengar, atau sebanyak apapun informasi yang mereka dapatkan dari orang lain, tak satu pun dari hal-hal ini yang bisa menggantikan kunjungan pribadi. Melihat segala sesuatu dengan mata kepala sendiri lebih akurat dan dapat diandalkan. Begitu mereka familiar dengan situasinya, mereka akan mengetahui dengan jelas tentang apa yang sedang terjadi. Yang jauh lebih penting adalah pemahaman yang jelas dan akurat tentang siapa yang berkualitas baik dan layak untuk dibina. Yang adalah hal sangat penting jika para pemimpin dan pekerja ingin melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Para pemimpin dan pekerja harus memiliki jalan untuk bagaimana membina dan melatih orang-orang yang berkualitas baik. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai macam masalah dan kesulitan yang terjadi selama bekerja, dan tahu bagaimana menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini. Dan mereka juga harus memiliki gagasan dan saran mereka sendiri tentang bagaimana pekerjaan bisa mengalami kemajuan atau prospek masa depannya. Jika mereka mampu berbicara dengan kejelasan tentang hal-hal semacam itu tanpa kesulitan, tanpa keraguan atau kekhawatiran, maka pekerjaan ini
akan jauh lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan dengan melakukan ini, seorang pemimpin akan memenuhi tanggung jawab mereka, bukan? Para pemimpin dan pekerja harus mempertimbangkan semua hal ini. Mereka harus mengingat semua hal ini. Mereka harus selalu memikirkan hal-hal ini di benak mereka. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka harus kembali menemui semua orang untuk bersekutu dan mendiskusikan hal-hal ini, mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, jika pekerjaan mereka didasarkan pada kenyataan, tidak akan ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan untuk bekerja nyata. Kau harus memenuhi tanggung jawab dengan sepenuh hati. Siapapun itu, entah kau kenal atau tidak, pemimpin yang bertanggung jawab akan terus menindaklanjuti kemajuan pekerjaan, menyelesaikan masalah begitu muncul. Iya. Mereka segera memindahkan orang yang tidak pantas. Saat ada masalah, mereka bekerja sama dan mencari kebenaran guna menyelesaikannya. Ini agar kemajuan proyek gereja berjalan tertib. Benar. Benar. Usai merenungkan firman, aku sadar kenapa aku tahu harus bertanggung jawab dalam tugasku, tapi tetap mempertahankan kekeliruan jahat itu. Aku berpegang pada gagasan konyol. Berpikir mengawasi pekerjaan berarti kurang percaya bahwa itu membatasi mereka, seperti jadi pengawas di dunia luar. Lalu aku lihat bahwa gereja mengharuskan pemimpin mengawasi pekerjaan, bukan karena tidak mempercayai orang, tapi untuk segera memperbaiki masalah, untuk membantu saudara-saudari bertugas dan melindungi kepentingan gereja. Iya. Tepat. Salah satu tugas pemimpin adalah menindaklanjuti pekerjaan untuk memahami pendekatan setiap orang dalam bekerja, menemukan masalah dengan cepat dan mengatasinya dengan bijaksana. Itu bisa menekan kerugian karena kesalahan akibat tidak bertanggung jawab dalam tugas. Artinya bertanggung jawab untuk jalan masuk kehidupan orang dan pekerjaan gereja. Iya. Benar. Setelah itu, aku memeriksa pekerjaan pemimpin dengan rinci. Dan sebaik apapun mengenal mereka, dengan cermat kuperiksa kemajuan mereka dalam proyek yang ditangani. Melalui pemeriksaan itu, aku mendapati pemimpin Syah tidak bekerja nyata atau memecahkan masalah. Dia juga jahat dan menyerang orang lain. Dia sangat kejam. Jadi, kami langsung memecat dia. Ada banyak hal jahat yang dia lakukan dan dilaporkan orang lain. Tapi dia masih tidak mau bertobat setelah dipersekutukan. Kami memutuskan dia adalah antikristus dan mengusirnya dari gereja. Jika kau tidak melakukan itu, Sia masih menjadi pemimpin dan menindas entah berapa banyak orang. Tepat. Itu membuatku takut. Tanpa mengalami semua itu dengan saudara Liu yang mengubah gagasan keliruku, aku tidak akan terpikir memeriksa pekerjaan Syah. Antikristus itu akan terus menyakiti saudara-saudari di gereja. Konsekuensinya pasti berat. Benar. Iya. Menerapkan ini menunjukkan padaku pentingnya mengawasi pekerjaan. Aku akhirnya merasa tenang setelah melakukan kerja nyata. Syukur kepada Kepada Tuhan. Pengalaman ini menunjukkan padaku bahwa melakukan tugas tanpa mengikuti firman Tuhan dan menjunjung gagasan jahat berarti menentang Tuhan dan mengganggu pekerjaan gereja. Kita harus mengikuti tuntutan Tuhan dalam mengawasi agar bertugas dengan baik dan melindungi pekerjaan gereja. Iya. Penghakiman firman Tuhan memperbaiki gagasan keliruku. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita harus bertindak sesuai firman-Nya agar tidak berpegang pada jalan sendiri. Benar. Benar. Benar.